Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah di Oman dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Kita melanjutkan bahasan kita tentang nama-nama Allah, Tuhan kita, pencipta kita, yang kita berusaha terus untuk mengenalnya dan menghayati sifat-sifatnya dalam kehidupan kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu nama yang baru lagi yang belum kita bahas, yaitu Al-Muqit, ya. Al-Muqit ini, ya, ada khilaf tentang maknanya. Namun dia datang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allah ala kulli syai'in muqit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala muqit atas segala sesuatu. Ini surat An-Nisa 85, ya. 4 ayat 85. Di sini muqita di sini At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, ya, menyebutkan khilaf pendapat tentang makna muqita, ya. Ada sekitar 5 pendapat, saya akan sebutkan, ya, pendapat-pendapat tersebut, ya. Di antaranya muqit, pendapat-pendapat ulama sebagaimana disebut oleh Tabari rahimahullahu taala. Yang pertama, muqit artinya adalah muqita artinya hafidha, ya, hafidha. Dan kalau maknanya hafidha, ini sudah pernah kita bahas. Makna hafidha, al-hafidh itu maha menjaga. Kemudian dia mengatakan syahida, ya. Dan hafidha ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Jadi diriwayatkan dari salaf, kemudian juga dari Mujahid, ya, dari Ibnu Abbas. Ini kelebihan dari tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ketika dia membahas satu ayat, dia menyebutkan khilaf yang terjadi di kalangan para salaf. Kemudian biasanya beliau rahimahullahu taala merojikan salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada, ya, dengan keilmuan beliau. Yang kedua maknanya, ya, adalah syahida, yaitu yang maha menyaksikan. Dan ini Ibnu Jarir Tabari meriwayatkan dari Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Beliau membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas dari awal sampai akhir, dan kalau beliau tidak tahu, beliau tanya artinya kepada Ibnu Abbas. Muhammad Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Ini pendapat yang kedua. Demikian juga pendapat yang ketiga, hasiba, ya, juga diriwayatkan dari Mujahid. Hasiba, yang maha menghisap tentunya, maha menghitung, menghisap, ya, atau menghisap pada hari kiamat kelak. Ini juga dari Mujahid. Kemudian berikutnya ada yang menafsirkan adalah al-qaim ala kulli syai'in bitadbir. Al-qaim ala kulli syai'in bitadbir, yaitu yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur atau mengurusi
segala sesuatu. Artinya kalau kita mengatakan mukit berarti kita maha mengurusi segala sesuatu. Dengan mentadbir pengaturan ya. Pengaturan ya. Kalau Al-Qayyim kan menegakkan, semua tidak ada yang bisa tegak kecuali dengan ditegakkan oleh Allah. Ini lebih umum, at-tadbir al-mukit ya, seperti maknanya al-mudabbir yang itu mengurusi segala sesuatu. Ini kata Ibnu Jarir At-Tabari tidak menisbahkan kepada nama tertentu, dia hanya mengatakan waqala akharun, yaitu para ulama, pendapat para ulama yang lain. Kemudian di antaranya ada yang berpendapat Al-Qadir. Yang kelima, Al-Qadir yang maha kuasa atau Al-Muqtadiran ya. Hasiba maksudnya muqtadiran atau qadiran. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira ya, seperti dalam surat Al-Kahfi. Atau muqtadir maksudnya qadir ya, qadiran. Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini yang dipilih oleh ini dari Suddi, ini pendapat Suddi, salah seorang ahli tafsir, ulama, tabi'in. Suddi, dia berpendapat demikian. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari, beliau memilih pendapat ini. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Jarir. Adapun ulama lain juga ada yang menyebutkan makna yang keenam, dan ini banyak yang menyebutkan makna yang keenam ini yang terluputkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya, disebut oleh para ahli tafsir yang lain, disebutkan oleh Al-Ghazali misalnya, kemudian Al-Qurtubi ya. Mereka menyebutkan makna yang lain, yaitu dari yang keenam saya tambahkan di sini. Muqita artinya adalah dari qut ya, muqita maknanya adalah yang menyediakan atau isolul aqwat ilal makhluk, yang mengantarkan atau menyampaikan al-qut ya kepada makhluk. Nah, apa yang dimaksud dengan al-qut? Jadi muqita dari aqata yuqitu, muqitan, yaitu alladhi yusilul qut. Al-qut kalau bahasa Arab artinya makanan pokok. Al-qut maknanya adalah makanan utama. Makanan utama. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi, barang siapa yang di pagi hari dia merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, wa lahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pokok hari itu. Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha, maka seakan-akan telah didatangkan baginya dunia dan seisinya. Artinya dia mendapatkan kebutuhan pokok. Yang pokok pentingnya apa? Yang penting ada makanan pokok, yang penting sehat, yang penting aman, selesai. Apalagi itulah kebutuhan inti daripada kebutuhan dunia. Seperti juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Nabi pernah berdoa, doa ini mungkin kita membacanya juga ragu-ragu ya. Inti maknanya apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad secukupnya saja. Secukupnya. Tidak sampai pada derajat miskin, ya, karena Rasulullah berlindung daripada fakir, daripada kemiskinan, dan juga tidak memiliki harta yang banyak yang menjadikan orang hasad. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, ya. Rasulullah tidak hanya minta rezeki, tapi Rasulullah memberi rezeki yang lebih spesifik, yaitu yang penting kafaf, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dan itu yang penting, Pak, kita hidup tidak kekurangan dan tidak berlebihan, sehingga kita aman ketika dihisab.
Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah majal rizqa ali Muhammadin qutan. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungan yang harus dia berikan makanan pokok. Jadi ini makna qut, dan ini dipilih oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan dipilih juga oleh sebagian ulama yang lain ya, bahwasanya al-qut maknanya adalah makanan utama ya. Makanan utama yang sering dimakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti ketika kita bahas tentang masalah zakat, apa sih makanan yang terkena zakat? Kata para ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, bahwasanya makanan tersebut harus qut dan dia muddakhar. Qut maksudnya makanan utama, muddakhar bisa disimpan. Sehingga yang kena zakat misalnya adalah gandum ya, gandum albur, gandum coklat, syair, gandum putih. Kemudian di antaranya misalnya adalah dzurrah yaitu jagung, kemudian ruz, beras ya. Ini adalah makanan-makanan pokok. Demikian juga misalnya zabib, kismis dan juga korma. Ini semua makanan pokok yang sering dimakan dalam kehidupan orang Arab terdahulu sehari-hari dan bisa disimpan. Nah, mereka sebut dengan qut. Jadi muqita diambil dari aqata ya. Ini muqita dari aqata yuqitu. Jadi muqit isim fa'il dari aqata yuqitu, yang artinya mengantarkan makanan utama. Nah, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adapun makna hafiz, syahid, hasib, qaim, makna pertama, makna kedua, makna ketiga, makna keempat, makna kelima kita sudah bahas. Secara umum global sudah bahas ya. Mungkin ada yang kita belum bahas secara detail, misalnya hasib ya. Syahid, tapi kalau hafiz, qadir sudah pernah kita bahas, ingat saya. Ini kalau kita bahas kita akan kembali kepada nama-nama makna Allah yang lain. Tapi ketika kita fokus kepada muqit yang beri makanan utama ya. Coba kita halaman kedua ya. Kita sekarang fokus kepada makna yang keenam ya. Mau difotoin? Udah. Bentar. Udah. Kita fokus pada makna yang keenam, yang dia maknanya lebih spesifik, tidak seperti makna-makna yang lain, yaitu al-muqit. Yang keenam tadi maknanya adalah yang mengantarkan atau menyampaikan makanan pokok. Dan ini kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok ya. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nomornya wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lisailin ya. Saya carikan suratnya ya. Dalam surat Fussilat ayat 10 ya. Dalam Fussilat ayat 10 diartikan di sini dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuni dalam 4 hari. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin ya. Ini dalam surat Fussilat ayat ke-10. Allah sebutkan ya, tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Ayat 9 Allah berfirman, katakanlah, sungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari, lantas kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal yang bisa menciptakan bumi dalam 2 hari adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kemudian kata Allah, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Kemudian Allah menjadikan di atas muka bumi tersebut rawasiya, yaitu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini Allah bercerita tentang proses penciptaan bumi. Wa baraka fiha. Kemudian Allah memberkahi gunung-gunung tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin. Kemudian dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Jadi qaddara fiha aqwataha, jadi dari qut, aqwat dari qut, jamak qut. Aqwat jamak dari qut. Itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, Allah menetapkan atau mentakdirkan makanan-makanan pokok bagi penghuni bumi. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan lebih global ya. Ketika beliau menafsirkan ayat ini ya. Beliau berkata wa ja'ala fi kulli ardin ma la yasluhu fi ghairiha ya. Ai ala wafqi muradihi min man lahu hajatun ila rizqin aw hajah. Ya. Jadi Allah menciptakan, mentakdirkan secara kebutuhan. Beliau rahimahullah tidak membatasi pada makanan. Ya, tapi kalau kita kembali kepada makna secara bahasa, aqwat maknanya adalah makanan atau kebutuhan penghuni bumi. Nah, di sini perhatikan, ketika Allah mengatakan qut, berarti makna daripada al-muqit mirip dengan ar-razzaq. Tapi ar-razzaq lebih umum. Jadi kita sekarang perbandingan ya. Ar-razzaq sama al-muqit. Bedanya ar-razzaq rezeki lebih umum. Rezeki lebih umum, mencakup makanan dan yang lainnya. Adapun al-muqit khusus makanan, khusus kebutuhan pokok, makanan atau kebutuhan pokok. Dan al-muqit lebih khusus dijelaskan Al-Ghazali, alladzi yusil, yang menyampaikan. Bisa jadi di depan kita ada rezeki, kita enggak bisa memanfaatkan rezeki depan kita ada, ya. Ada ini, ada anu, tapi kita terkadang enggak bisa menggunakan rezeki tersebut. Kita tidak bisa memanfaatkan rezeki tersebut. Karena Allah sudah kasih rezeki, tapi kita enggak bisa. Tapi al-muqit yang menyampaikan, kata Al-Ghazali ya. Jadi kata Al-Ghazali ya, rezeki terkadang di depan mata, tidak bisa di depan mata, namun tidak bisa dimanfaatkan, namun tidak bisa dikonsumsi misalnya. Orang sakit misalnya, sudah. Tapi kalau al-qut yaitu alladzi yusilu, al-qut ilal makhluk, kata Al-Ghazali, yaitu yang menyampaikan. Jadi sampai qut tersebut sampai kepada makhluk ya. Nah, di sini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, jadi kita tahu al-muqit lebih khusus daripada ar-razzaq. Ya, ar-razzaq kalau kita bikin himpunan, maka irisannya adalah al-muqit, dia bagian daripada ar-razzaq disertai dengan menyampaikan kepada makhluk. Dan kita tahu makhluk penghuni bumi sangat banyak. Ya. Sebelumnya banyak ulama ya, di antaranya Ar-Razi, Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Qurtubi dan yang lainnya ya. Mereka menyebutkan bahwasanya al-qut itu ya, kebutuhan pokok itu mereka tidak batasi pada makanan doang, kata mereka. Makanan tersebut ya. Sebentar, penghuni bumi ini kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nah, masing-masing qutnya berbeda-beda. Manusia qutnya tidak sama dengan hewan. Manusia kita apa? Omnivora, makan apa segala ya. Hewan ada yang karnivora, mungkin ada herbivora.
Tumbuh-tumbuhan dia punya kut tersendiri. Air yang diserap lewat itu semua kut. Makanya ketika Allah mengatakan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Maka Allah tetapkan kut bagi seluruh penghuni bumi. Penghuni bumi tersebut mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, sebagian termasuk makhluk-makhluk yang lain, ya, kebutuhannya apa, ya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalanlah bumi dengan segala isinya berjalan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Hewan juga dengan berbagai macam modelnya, ya, tentunya kebutuhan semut tidak sama dengan kebutuhan lebah, tidak sama dengan kebutuhan burung, tidak sama dengan kebutuhan cacing, tidak sama dengan kebutuhan ular, tidak sama dengan hewan dengan berbagai macam modelnya. Tapi mereka punya kut masing-masing. Allah berikan kepada hewan-hewan tersebut, ya. Dia rizki, tapi rizki secara khusus terkait dengan makanan pokok. Ini disebut dengan al-muqit. Makna yang keenam yang kita sebut dari mana-mana al-muqit, ya. Ini terkait dengan makanan, ya. Jadi masing-masing ini beda-beda, ya. Ini semua beda-beda jenis kutnya. Kemudian saya bacakan perkataan Razi, ya. Bahwasanya wa'lam, beliau berkata wa'lam anna ahwalal aqwat mukhtalifah. Perhatikan bahwasanya kondisi aqwat yaitu makanan-makanan ini, kebutuhan pokok ini bermacam-macam. Wa minhum man ja'ala qutahu al-mat'umat, ada di antara orang-orang yang menjadikan kebutuhan utamanya adalah makanan. Kemudian wa minhum man ja'ala qutahu dzikr wa ta'at. Di antara orang ada yang menjadikan kebutuhan utamanya adalah zikir dan ketaatan, subhanallah. Wa minhum man ja'ala qutahu al-mukasyafat wal musyahadat. Di antaranya ada yang menjadi kutnya adalah ilmu, ya, sehingga bisa menyingkap berbagai macam hal-hal yang lebih dalam, ya. Sehingga di sini Razi mengatakan bahwasanya namanya kut tidak terbatas pada makanan saja. Kalau kita berbicara seperti, makanya sebenarnya lama ketika membahas tentang kut, dia bahas kut itu mencakup misalnya kita ri'ah atau paru-paru, apa kebutuhannya Allah kasih. Dia butuh oksigen sekian kadar-kadarnya, itu namanya kutnya paru-paru. Apa yang dibutuhkan oleh, bahkan secara detail dalam organ tubuh manusia. Sebenarnya mengatakan ini kut, masing-masing punya kut. Mata punya kut sehingga dia bisa melihat dengan baik. Pendengaran punya kut tersendiri, yaitu kebutuhan apa yang dia asasi, yang dia miliki sehingga dia bisa mendengar. Harus ada asupan tertentu yang sampai kepada organ-organ tubuh sehingga bisa bisa menjalankan fungsinya. Di antaranya, misalnya kita bicara tentang hati, ya. Hati, apa sih kebutuhan kutnya hati? Makanya ada buku namanya Qutul Qulub. Qutul Qulub yaitu kebutuhan pokok hati. Maksudnya apa? Hal-hal yang dibutuhkan oleh hati sehingga kebutuhan pokok asas hati tersebut terpenuhi, ya. Di antaranya misalnya orang soleh, mereka tahu bahwasanya hati mereka butuh dengan ilmu, hati mereka butuh dengan butuh dengan Al-Qur'an. Hati mereka butuh dengan zikir, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hati butuh dengan Al-Qur'an seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw alamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku adalah hambamu, putra dari hamba perempuanmu. Sungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu, sungguhnya hukummu berlaku kepadaku, sungguhnya keputusanmu adil bagiku. Aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama yang telah kau tetapkan atau yang kau turunkan kepada Al-Qur'an dan yang kau ajarkan kepada hambamu Nabi Muhammad SAW dan nama-nama yang kau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kau menjadikan Al-Qur'an sebagai rabi', ya, penyejuk hati. Jadi apa kebutuhan hati kita adalah Al-Qur'an. Zikir tadi sebenarnya disinggung oleh Razi. Ya, oleh karenanya inilah yang disebut dengan al-muqit. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya Allah adalah al-muqit,
Apa yang bisa eh, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Bahwasanya yang pertama dengan kita meyakini Allah Al-Muqit, yaitu kita tahu yang memberikan kita segala kebutuhan, asupan yang diperlukan oleh mata kita, asupan diperlukan oleh jantung kita, asupan yang diperlukan oleh telinga kita, pendengaran kita, asupan yang diperlukan oleh otak kita, asupan yang diperlukan oleh jantung. Semuanya yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Al-Muqit, dia yang memberi asupan segala kebutuhan pokok dari seluruh makhluk, bahkan manusia secara detail. Sehingga kalau Allah yang seperti itu, maka Allah yang berhak disembah. Dia adalah Razzaq, memberi rezeki, dia adalah Al-Muqit yang memberi asupan kebutuhan pokok, dia yang berhak disembah, tidak boleh ada yang disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengurusi manusia atau makhluk, manusia yang miliaran manusia. Kita baru bicara manusia miliaran, belum hewan yang begitu banyak dengan berbagai macam tempat tinggal mereka, dengan berbagai macam kut mereka, kebutuhan mereka berbeda-beda. Belalang kebutuhannya apa, cacing kebutuhannya apa, burung apa, ikan apa kebutuhannya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, pohon ini, pohon semuanya Allah Muqit, Allah kasih asupan kepada mereka semua. Siapa yang bisa ngatur ini semua? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan itu semua, dia yang tahu apa kebutuhan-kebutuhan. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu dengan apa yang dia ciptakan? Ya. Yang tahu tentang kebutuhan masing-masing adalah seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita tahu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang kedua, dengan kita mengetahui Al-Muqit, kita semakin cinta kepada Allah. Subhanallah. Betapa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Padahal kita masih sering membangkang, masih sering melanggar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan qutnya kepada kita semua ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita minta rezeki, kita harus tawakal kepada Allah. Ya, kita harus tawakal kepada Allah karena yang bisa menyampaikan rezeki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang sumber rezeki, tapi rezeki itu belum tentu bisa kita konsumsi. Belum tentu bisa kita rasakan. Yang bisa menyampaikan rezeki sampai dikonsumsi oleh tubuh kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Al-Muqit, karena dia adalah Al-Muqit. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala makna singkat dari Al-Muqit ya. Semoga bermanfaat, tapi intinya makna Al-Muqit ada 6 makna, tapi di antara makna yang spesifik yang sedang kita bahas tadi adalah tentang Allah memberikan kebutuhan atau asupan pokok kepada seluruh makhluknya dengan berbagai jenis makhluknya. Kemudian tadi sudah disinggung oleh sebagian ulama di antaranya Ar-Razi bahwasanya namanya qut tidak terbatas pada jenis makanan, tapi ternyata kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan hati kepada ilmu, kepada Al-Qur'an ya. Itu juga sebenarnya menamakan dengan qut. Ada orang yang tidak bisa tentram kecuali dengan berzikir. Ada orang tidak bisa melewati hari-hari kecuali dengan baca Al-Qur'an. Itu adalah yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, tayyib ikhwan dan akhwat rahmatillah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingatkan kembali bahwasanya kita sudah masuk di bulan Asyurul Hurum, bulan-bulan suci, maka yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram yang berturut-turut, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, kemudian Ar-Rajabul Fardu atau Rajab Mudhar, bulan Rajab tersendiri, baina Jumada wa Sya'ban. Dan kita bulan-bulan haram memiliki keistimewaan yaitu melanggar perintah Allah di bulan tersebut dosanya lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram yang disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Al-Muharram sama Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, jangan berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Padahal seluruh bulan kita enggak boleh berdosa, tapi ketika disebutkan secara khusus jangan berbuat dosa pada 4 bulan tersebut, bulan haram, maka menunjukkan dia ada istimewa, larangan lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.